Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Ya, hari ini kita akan belajar materi tentang pembagian ya. Sebelum kita mulai belajar, let's say Allah together. Bismillahirrohmanirrohim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian mampu menuliskan bentuk pembagian dari pengurangan. Dan yang kedua, kalian mampu menghitung pembagian. Yuk kita simak materi hari ini. Pembagian adalah pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa atau sampai nol ya. Jadi pembagian ini kebalikan dari perkalian kemarin yang sudah kita pelajari ya. Kalau perkalian kemarin kan penjumlahan berulang. Nah, kalau pembagian berarti kita berhubungan dengan pengurangan berulang. Nah, misalnya ada ilustrasi seperti ini. Bagian potongan pizza berikut ini ke dalam sama rata. Berapa potongan pizza yang ada pada setiap piring ya? Yuk kita bagi 6 potong pizza ini ke dalam 2 piring supaya kita tahu dalam satu piring isinya berapa ya kira-kira. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah habis ya. Berarti dalam setiap piring itu isinya 3 pizza. Kalau kita bagi 2 sama rata, ternyata hasilnya 3 potong pizza ya. Sekarang ilustrasi berikutnya. Misalnya Arman mempunyai 12 ikan. Ia ingin masukkan ke dalam 4 akuarium dengan jumlah yang sama rata. Yang pertama, kita siapkan dulu 4 akuarium ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Lalu kita masukkan 12 ikan ini ke dalam 4 akuarium supaya kita tahu jumlah ikan pada setiap akuarium. Yuk kita masukkan 1, 2, 3, 4. Nah, tadi 12 ikan sudah dimasukkan ke dalam akuarium. Nah, sama aja 12 dikurang 4, sisanya tinggal 8 ikan lagi. Nah, sekarang kita kurangkan kembali. Kita masukkan ya. Tadi kita sudah masukkan 4, sekarang berarti 5, 6, 7, 8. Nah, 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Masih ada sisa kan 4. Kita kurangkan lagi. Tadi kita sudah menghitung sampai 8. Sekarang ikan yang ke-9 kita masukkan. 9, 10, 11, 12. Nah, kita bisa tulis 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Ternyata jumlah ikan pada setiap akuarium itu ada 3 ikan ya. Dalam bentuk pengurangan berulangnya kita bisa tulis 12 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Karena tadi kita mengurangkan angka 4 sebanyak 3 ya. Nah, bentuk pembagiannya seperti apa ya? Bagiannya 12 dibagi 4 tadi dikurangi 4 sama dengan
3 ya. Tadi jumlah masing-masing ikannya pada setiap akuarium ada 3. Nah, contoh soal. Nyatakan bentuk pengurangan berulang dalam bentuk pembagian. 18 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 sama. Bentuk pembagiannya bisa kita tulis 18 dibagi 3. Kenapa 18 dibagi 3? Karena 18 dikurangi 3 ya, tadi dikurangi 3 sama dengan ya, kita hitung dikurangi 3-nya sebanyak berapa kali? Iya benar, sebanyak 6 kali. Berarti 18 dikurangi 3 sama dengan 6. Kalian hebat ya, mudah kan? Oke, sekarang contoh berikutnya. Untuk pembagian berikut dalam bentuk pengurangan berulang. Sekarang kebalikannya ya. Nah, 45 dikurangi 9 sama dengan 5. Berarti pengurangan berulangnya kita bisa tulis 45 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9 dikurangi 9-nya sebanyak 5 kali ya, karena tadi kita lihat hasilnya 45 9 sama dengan 5. Pengurangan berulangnya itu sebanyak 5 kali, jadi sama dengan di sini 0 ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian bersusun atau kita kenal dengan pembagian porogapit. Nah, sebelum Ibu membahas tentang pembagian porogapit, yang harus kalian ingat nih 3 hal penting dalam melakukan pembagian. Yang pertama, kalian hafal dulu ya perkalian 0 sampai 10. Kalian hafalkan dulu. Yang kedua, aturannya membagi satu persatu bilangan ya. Dan yang ketiga, penurunan satu angka hanya boleh dilakukan setelah pengurangan. Coba perhatikan contohnya seperti ini. Pembagian bersusun atau porogapit. Nah, 45 dibagi 3 berapa ya? Kita tulis dulu seperti ini ya, secara bersusunnya. 45 dibagi 3. 45 ini kita sebut bilangan yang membagi, sedangkan 3 ini bilangan pembagi. Karena pembaginya 3, berarti kita akan berhubungan dengan perkalian 3 ya. Misalnya Ibu tulis seperti ini, 3 dikali 1 sama dengan 3, 3 dikali 2 sama dengan 6, sampai seterusnya. Kenapa Ibu menuliskan perkalian 3? Karena pembaginya 3. Sekarang langkah selanjutnya, kalian menurunkan satu persatu bilangan ya. Sebelumnya kita bagi dulu. 4 dibagi 3 berapa ya? 3 atau 3 dikali berapa yang mendekati 4? Iya, 3 dikali 1 ya. 1 dikali 3 sama dengan 3. Kenapa enggak 2 Bu? Karena kalau 2 nanti hasil, sedangkan angka yang kita punya itu 4, jadi tidak boleh dari 4 ya. Berarti kita ambil 1 kali 3 sama dengan 3. Selanjutnya kita kurangi. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. 1 bisa nggak sih dibagi 3? Tidak bisa.
maka kita turunkan angka di belakangnya, angka berikutnya ya, yaitu angka 5 menjadi 15. Nah, 15 dibagi 3 itu berapa ya? Berarti kalian cari 3 dikali berapa yang hasilnya 15. Iya benar, 3 dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Sekarang kita kurangkan, 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, hasil pembaginya atau hasil baginya sama dengan 15 ya. Dan sisanya 0. Tadi kan pembagian itu membagi suatu bilangan sampai tidak bersisa ya. Jadi 45 dibagi 3 sama dengan 15. Contoh berikutnya ya, 184 dibagi 4 sama dengan berapa ya? Pertama kita tulis dulu 184 dibagi 4 ya, tulis bersusun seperti ini. 184 itu bilangan yang membagi dan 4 itu bilangan pembagi. Karena pembaginya 4, berarti kita sekarang akan berhubungan dengan perkalian 4. Bisa kalian tulis seperti ini ya. 4 dikali 1 sama dengan 4 sampai seterusnya. Nah, sekarang kita lihat angka yang paling depan. Angka 1. 1 dibagi 4 bisa enggak ya? Gak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena yang 4 dikali 1 kan sama dengan 4. Jadi kalau 1 dibagi 4 itu tidak bisa. Berarti kita tulis 0. 0 dikali 4 sama dengan 0. Kurangkan 1 dikurangkan sama dengan 1. Nah, 1 dibagi 4 tadi kan tidak bisa, berarti kita turun ke belakangnya, yaitu angka 8 menjadi 18. 18 dikurangi 4 berapa ya? Iya benar, yang mendekati itu 4. 4 sama dengan 16. 18 dikurangi 16 sama dengan 2. 2 dibagi 4 tidak bisa. Berarti kita turunkan angka belakangnya lagi, yaitu angka 4 menjadi 24. 24 dibagi 4 berapa? Iya 6. Kita lihat ya, 4 dikali 6 sama dengan 24. Berarti 6 dikali 4 sama dengan 24. Kita kurangkan, sisanya 0. Jadi 184 dibagi 4 berapa? 46. Itu hasil baginya ya. Lalu sisanya 0. Kita tulis 46. Karena 0 di depan angka itu tidak harus ditulis ya, kecuali di belakang angka. Oke. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya ada 981 dibagi 9. Sama ya kayak tadi langkah-langkahnya, kita tulis dulu bentuk bersusunnya. 981 dibagi 9. 981 itu bilangan yang membagi dan 9 itu bilangan pembagi. Nah, karena pembaginya 9, berarti kita sekarang berhubungan dengan perkalian 9 ya. 9 kali 1 sama dengan 9 sampai seterusnya. Nah, sekarang kita lihat 9 dibagi 9 sama dengan berapa? 1 ya, karena 1 kali 9 sama dengan 9. Kita tulis. Lalu kita kurangkan. 9 dikurang 9 sama dengan 0. 0 dikurang 9 bisa? Tidak bisa. Berarti kita tulis 0 ya. Kita turunkan angka 8 dulu. 8 dikurangi 9 tidak bisa, jadi hasilnya 0 ya.
0 dikali 9 sama 0. Kita kurangkan. 8 dibagi 9 bisa tidak? Tidak bisa. Berarti kita turunkan angka selanjutnya, yaitu angka 1. Jadi 81. 81 dibagi 9 berapa ya? Iya benar, 9. 81 sama dengan 9 ya. Jadi 81 sama dengan 0 ya. 109 itu hasil baginya dan 0 itu sisa pembaginya. Jadi 981 dibagi 9 bisa kita tulis 109 ya. Itu tentang materi pembagian kita hari ini. Yang terpenting kalian tadi hafal perkaliannya, menurunkan bilangan satu persatu ya. Lalu selanjutnya kita akan ke materi tentang bunga nasional ya. Oke. Tujuan pembelajarannya, kalian mampu menuliskan ciri-ciri bunga nasional. Bunga nasional itu bunga apa aja ya? Yuk kita simak. Oke. Bunga nasional itu ada 3. Yang pertama bunga melati, yang kedua bunga anggrek, dan yang ketiga bunga padma raksasa. Yuk kita cari tahu ciri-cirinya, mengapa ketiga bunga ini disebut bunga nasional. Oke, yang pertama puspa bangsa ya. Puspa bangsa itu julukan untuk atau sebutan untuk bunga melati. Kenapa ya bunga melati disebut puspa bangsa? Yang pertama kita lihat dulu ciri-ciri dari bunga melati ya. Pertama, bunga melati itu bentuknya kecil. Yang kedua, warna putih itu melambangkan kesucian dan keelokan budi yang sederhana. Dan yang ketiga, aroma yang harum memberi makna lembut, nyaman, dan tenang. Nah, dari ciri-ciri bunga melati ini ternyata bunga melati ini mewakili karakter bangsa Indonesia, yaitu sederhana, penuh kesucian, dan memiliki budi pekerti, sehingga bunga melati itu ditetapkan sebagai puspa bangsa ya. Puspa artinya bunga ya, sama aja bunga, jadi sebagai bunga bangsa. Oke, selanjutnya ada puspa pesona, yaitu bunga anggrek. Kenapa ya bunga anggrek pesona? Kita lihat dulu ciri-ciri bunga anggrek. Yang pertama, mempunyai mahkota bunga yang lebar dan berwarna putih, tersebar luas mulai dari Indonesia, Papua, Filipina, Malaysia hingga ke Australia. Nah, hidupnya secara epifit, yaitu menempel pada batang pohon. Dan keindahan anggrek bulan ini ternyata mempesona banyak. Nah, karena bunga anggrek ini keindahannya mempesona ya, mempesona banyak orang ya, akhirnya bunga anggrek ini ditetapkan sebagai puspa pesona karena banyak orang-orang yang tertona ketika melihat bunga anggrek. Selanjutnya ada puspa langka. Puspa langka ini sebutan untuk padma raksasa. Padma raksasa itu sama aja bunga Rafflesia arnoldi ya. Oke, ciri-ciri padma raksasa atau Rafflesia arnoldi. Yang pertama, ukuran bunga mencapai 100 cm, 10 kilo. Tidak memiliki batang, daun maupun akar yang sebenarnya. Hidup secara parasit ya. Parasit itu bisa merugikan. Hanya hidup di hutan-hutan Sumatera. Jadi bunga padma raksasa ini walaupun sudah dicoba di berbagai wilayah,
tapi belum berhasil. Dia hanya bisa hidup di hutan-hutan Sumatera. Nah, karena hanya hidup di hutan-hutan Sumatera, maka hal ini menjadi dasar pertimbangan bahwa Padma raksasa atau bunga Rafflesia arnoldi disebut sebagai puspa langka ya. Oke, Ibu kira cukup hari ini. Kita sudah belajar tentang pembagian dan bunga nasional. Jika ada yang belum dipahami, nanti kalian bisa menanyakan langsung ya. Bisa lewat WA atau di Edo, tulis di komentar. Oke, Bunda Mai akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap semangat anak-anak hebat.